Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, jumpa lagi di Dirayuris. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tip cara merawat drum ya. Cara merawat drum mesin fotokopi. Untuk tipe mesin yang besar ya, mungkin seperti mesin 6000 dan generasi-generasinya, maupun mesin 6570 dengan kawan-kawannya teman-temannya. Kenapa drum itu dijadikan sebagai spare part yang paling diistimewakan oleh para pengguna mesin fotokopi? Karena pada dasarnya ketika drumnya bermasalah atau berbintik atau cacat, otomatis nanti akan hasilnya akan fatal. Jadi pada saat teman-teman itu motokopi, itu langsung ketika drumnya itu kondisi cacat atau kondisi bintik, otomatis tulisan itu akan menghilang. Nah, dan yang pasti ketika teman-teman itu motokopinya dokumen-dokumen penting, otomatis akan dikomplain oleh apalagi oleh langganannya atau oleh orang yang motokopi gitu. Sebelum saya bahas masalah bagaimana cara perawatan drum itu, yang terlebih dahulu saya akan sampaikan kepada teman-teman, khususnya para pengguna mesin 6000 maupun mesin-mesin besar yang menggunakan mesin jenis silinium ya. Nah, ada beberapa hal juga yang perlu dihindari oleh teman-teman yang terkadang tanpa disadari baik oleh para operator maupun pemilik mesin itu sendiri. Pertama, sering membuka staples atau ada apa lagi? Pada saat teman-teman kedatangan pengunjung atau ada orang motokopi dan kondisi master kopiannya itu kondisi tertib, kebiasaan yang jelek ya. Ini yang sering saya lihat juga. Jadi kebiasaan yang jelek yang dilakukan oleh para operator ataupun pengguna mesin-mesin besar itu seringkali melakukan melepas peluru Hektar itu di atas mesin ya. Nah itu. Nah, ketika itu dilakukan dan yang pasti itu akan apa lagi? Akan terlempar, akan jatuh di bagian-bagian mesin. Nah, ketika itu masuk dia di bagian posisi-posisi di sebelah-sebelah yang mendekati ke magnet rollnya, otomatis itu akan melengket di bagian roll magnetnya, dan roll magnet itu saling ngepres ya antara magnet dengan drum. Nah, otomatis akan membuat drum itu cacat atau rusak. Nah, seperti kemarin waktu saya servis di daerah Maros, pada saat saya tes ya di Kabupaten Maros itu di toko Mukjizat kemarin. Nah, ternyata drumnya itu kena Hektar, jadi sudah melingkar teman-teman. Kena Hektar karena melengket di magnet. Makanya saya juga sempat sampaikan kemarin, jangan pernah melakukan melepas Hektar di sekitar mesin, apalagi di atas mesin. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu salah satunya kebiasaan jelek. Oke, yang kedua, kebiasaan buruk. Kalau bagi saya ini adalah kebiasaan buruk atau kebiasaan kurang baik buat pengguna mesin fotokopi, mesin-mesin besar. Itu selalu cenderung membeli tinta yang nilainya murah, sementara tidak melihat seperti apa kualitasnya, apakah tinta itu sudah teruji ataukah tinta itu sudah dibuktikan ya. Nah, kenapa saya bilang kebiasaan buruk? Karena tinta itu bermacam-macam, bervariasi ya. Ada tinta murah itu kasar ya, ada yang kasar. Jadi terkadang ketika tinta itu kasar, otomatis itu berpengaruh ke drum.
Nah, berpengaruh ke drum itu cepat tipis, upper pun seperti itu, dan bahkan lebih parahnya lagi ketika tinta yang kualitasnya itu jelek ya, jelek teman-temannya, itu biasanya dia seringkali menggumpal di bagian uliran drum. Nah, jadi kalau teman-teman bongkar drum, nah tiba-tiba biasanya itu jatuh tintanya, atau terkadang ulir drum itu tidak bekerja, tidak berputar, sehingga mengeluarkan suara-suara bising ya, suara di bagian gear triple-nya. Itu bisa saja itu karena pengaruh dari kesalahan memilih tinta. Jadi teman-teman upayakan kalau beli tinta itu jangan beli tinta yang berkualitas jelek ya, jangan karena selalu tertarik karena nilainya rendah, otomatis juga kualitasnya pun rendah. Mungkin seperti itu teman-teman. Oke, next. Oke, jadi yang ketiga, mungkin para pengguna mesin fotokopi, khususnya mungkin orang-orang baru yang menggunakan mesin-mesin besar ini, biasanya suku cadang yang terkadang teman-teman itu tidak tahu bahwa ketika beli jenis spare part itu cleaning blade, ini teman-teman selalu juga cenderung juga akan memilih harga yang rendah, otomatis kualitasnya kurang bagus. Nah, itu sepertinya. Nah, ketika teman-teman memilih jenis cleaning blade-nya itu kualitas kurang bagus atau jelek, ataupun karena harganya itu murah, itu otomatis akan seringkali membuat hasil itu selalu bergaris. Artinya, jadi kualitas cleaning blade itu pada saat teman-teman menggunakannya, kemudian mesin itu operasi, ketika kualitasnya memang jelek, itu akan sering sedikit-sedikit bocor. Otomatis ketika itu bocor, hasil pun akan bergaris ya. Nah, ini hasil pun bergaris. Jadi teman-teman, khususnya para pengguna mesin besar ini, setidaknya harus belajar lah, harus cari informasi suku-suku cadang yang mana yang seharusnya kita beli dengan kualitas bagus ya. Mungkin seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut. Oke, di penyebab apa yang menyebabkan kerusakan drum itu. Nah, ini juga kalau seumpama teman-teman pengguna mesin baru ya, atau teman-teman yang baru beli mesin, baik itu dari teknisi langsung maupun tempat-tempat memang khusus penjualan mesin. Nah, terkadang lagi-lagi karena kebiasaan buruk orang Indonesia itu selalu memilih dengan nilainya yang rendah ya, nilai belinya atau nilai jualnya itu rendah. Nah biasanya terkadang kualitasnya itu jelek karena memang di kondisi drumnya, kondisi yang teman-teman beli itu drumnya memang kondisi rusak atau cacat, kondisi bintik. Kita sambil nyantai aja teman-teman ya. Bab yang terakhir itu adalah memang kualitas drumnya, memang kualitas banyak bintiknya. Jadi upayakan teman-teman itu kalau beli mesin besar khususnya, tes dulu lah, black copy dulu lah. Karena ketika banyak bintik-bintiknya itu, ketika lama kelamaan digunakan mesinnya, otomatis dia akan melebar, dan ketika bintik-bintik itu baku dapatnya, otomatis wah sudah, hasilnya pastinya akan banyak tulisan-tulisan akan hilang ya, karena memang sudah cacat. Oke, kita akan lanjut bagaimana tips cara merawat drum. Nah, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu teman-teman jangan lupa menekan tombol like dan subscribe bagi yang belum menekan tombol subscribe. Oke, next. Oke, seperti yang saya sebutkan, penyebab
terjadinya kerusakan di drum di atas, tentunya teman-teman para pengguna mesin-mesin besar ini perlu ada pemahaman atau pengetahuan yang lebih bagaimana perawatannya ya. Nah oke, di sesi bagian ini saya akan menjelaskan cara merawat drum. Pertama, jika teman-teman itu menggunakan mesin fotokopinya sudah jalan dan menghabiskan itu sampai seratusan ribu atau kurang lebih ya, atau bisa di atas 200.000 kopi lembar ya. Jadi saya sarankan di sini buat teman-teman lakukan namanya pembersihan. Nah, lakukan pembersihan corona ya, wire corona atau tali corona ya. Itu baik yang atas transfer itu, wire yang bawah transfer, dan cas atas ya. Coba lakukan pembersihan itu, bersihkan supaya apa? Supaya nanti biasanya kalau cas atas pun itu nanti kalau sudah kotor, apalagi dengan kualitas tinta yang jelek itu, otomatis akan sering jatuh tinta ke bagian cas bawah ya. Nah, kalau dia kotor otomatis hasilnya akan kurang baik. Nah, dan mudah nanti pada saat ada kotoran-kotoran tinta di cas, baik cas atas maupun cas bawah, itu juga akan mengakibatkan terjadinya konslet. Nah, otomatis ketika terjadi konslet, baik dari sumber konslet itu dari cas bawah atau wire bawah atau transfer bawah maupun atas, itu otomatis akan nembaknya ke drum. Nah, dan yang pasti, dan saya pastikan di sini, ketika terjadi konslet di antara cas itu akan merusak namanya drum karena dia menyala, teman-teman. Suatu ketika saat itu saya melakukan servis di daerah dan ternyata si HVT-nya itu terjadi konslet yang larinya ke cas atas. Wah, itu menyala, teman-teman, seperti kilat dia. Nah, sampai akhirnya saya panggil pemiliknya, bos coba intip. Saya nyalain, si bos intip. Pada saat saya kasih jalankan kertas, banjir. Nah, teman-teman juga nanti ketika sudah melakukan pembersihan cas atas dan cas bawah, coba teman-teman lihat tali coronanya. Tali coronanya biasanya itu kalau sudah hitam, teman-teman lakukan pergantiannya. Oke. Nah, itu cara perawatan yang pertama. Oke, lanjut ke perawatan yang kedua. Nah, biasanya teman-teman tanpa disadari ketika sudah mendapatkan orderan partai besar, ratusan ribu, puluhan ribu. Nah, dan suatu ketika begitu teman-teman lagi melakukan motokopi dan tiba-tiba muncul sedikit background hitam di kertas ya, di kertas. Nah, ini sebetulnya kerusakannya itu bisa saja limbah yang di drumnya itu sudah full ya. Limbah di drum yang ada ulir drumnya itu full, ataupun memang cleaning blade-nya yang sudah kalah, teman-temannya. Nah, ketika terjadi seperti itu, nanti teman-teman bongkar drumnya, lakukan pembersihan braso drum. Lakukan braso drum ketika memang itu sudah mencapai di atas 100.000 lembar ya. Itu coba lakukan pembersihan langsung, dan jangan cuma drumnya saja yang dibersihkan, coba lakukan pembersihan juga di cleaning blade-nya. Kemudian limbah yang ada di drum itu buang semua, bersihkan ya. Kemudian lalu pasang kembali dengan sebaik-baik mungkin. Itu biasanya background memang, teman-teman, biasanya background. Nanti kadang kalau lama sudah panas hilang, itu sudah terjadi istilahnya kebocoran di bagian drum, di cleaning blade-nya. Nah, atau biasanya itu tinta di ulir drum itu sudah banyak. Nah, lakukan pembersihan itu supaya mesin itu tetap awet, drum itu tetap awet ya. Nah, kalau itu berputar otomatis limbah yang di drum itu kan sudah kasar, teman-temannya, limbahnya sudah sisa-sisanya. Nah, itu lakukan pembersihan. Oke, lanjut ke perawatan yang ketiga, teman-teman ya, yang ketiga. Nah, biasanya banyak konsumen
yang biasa menelpon ke saya seringkali dapat telepon dari beberapa pengguna mesin fotokopi itu, Mas, hasilnya bergaris Mas, bergaris kecil menggunakan fotokopi biasa atau kaca ya, kaca lebarnya. Nah itu biasanya garisnya itu halus sekali, seperti mungkin diperkirakan seperti rambut. Nanti begitu lama digunakan dia akan melebar tapi halus sekali, dan dia tuh background lebih halus daripada benang teman-teman, seperti rambut lah, dia halus bergaris. Nah jika teman-teman sudah melihat tanda garis seperti itu di hasil fotokopiannya, itu otomatis saya sudah pastikan cleaning blade-nya bocor. Nah jika teman-teman tidak punya stok, nggak punya stok cleaning blade-nya atau stok spare part yang ada kerusakannya, kalau cleaning blade itu jika dia memang terjadi bocor, nah coba teman-teman lepas, kemudian balik. Itu ada bisa berapa kali dibalik itu teman-teman ya, karena sisi pinggirannya saja dia akan seperti menggaris, dia seperti HP teman-teman. Jadi yang ini bagian pinggir yang sininya itu yang ngepres ke drum. Nah teman-teman balik, bisa dibalik seperti ini. Dulu saya matikan dulu HP. Nah bisa dibalik seperti ini, atau teman-teman balik di bagian yang dari bawah ke atas. Nah tentunya teman-teman sebelum membaliknya, coba teman-teman lakukan dulu pembersihan menggunakan, bisa teman-teman itu bersihkan menggunakan alkohol ya, bisa. Atau biasanya saya itu melakukannya kalau saya nggak punya alkohol, nggak bawa atau lupa, saya itu menggunakannya air putih, air biasa teman-teman, air biasa. Nanti lalu kita keringkan sampai betul-betul kering. Nah setelah itu baru teman-teman kasihkan bedak yang halus juga, bedak baby yang halus. Nah lalu pasang kembali. Oke. Nah oke. Yang keempat, ini juga terkadang kekurangan atau kurangnya komunikasi antara pengguna mesin fotokopi dengan teknisi, atau kurangnya teman-teman para pengguna mesin fotokopi ini mencari referensi, baik itu dari teknisi maupun dari Google maupun dari YouTube. Nah ini apalagi di zaman sekarang itu kan serba zaman online teman-teman ya, artinya masalah-masalah apapun itu sudah difasilitasi oleh pihak Google ataupun YouTube teman-teman. Nah ini antara setelan drum setelan cas atau settingan toner di program developing. Nah karena sering teman-teman melihat mungkin atau mendengar juga itu, coba naikkan developingnya, program developingnya naikkan. Nah memang tambah blok, tapi ketika program developingnya itu tidak seimbang dengan setelan casnya atau coronanya ya, corona atas terutama, otomatis itu sewaktu-waktu dia akan muncul juga background hitam banyak sekali, malah banjir. Nah tentunya akan sangat berbahaya sekali ketika program developingnya teman-teman sudah angkat sementara nggak melihat setelan casnya. Nah karena teman-teman itu kekurangannya. Andai saja teman-teman para pengguna mesin fotokopi itu bertanya kepada teknisinya, Mas ini bagaimana setelannya, terus kalau ini dinaikkan apakah perlu kita merubah di bagian cas atas. Nah seharusnya kita itu, saya itu selalu, kalau biasanya saya kalau tipe 6000 kayak 5000, 6020, 5020, saya jarang sekali otak-atik di bagian developingnya. Saya jarang sekali menaikkan program ketebalan tinta di program developingnya teman-teman ya. Dan setelan cas atas itu upayakan setelannya setelan standar ya, setelan standar teman-teman. Karena kenapa kita hindari setelan standar yang saya maksud itu,
jauh dari drum ya, jauh dari drum tapi hasilnya bisa blok, bisa gokil ya. Nah itu. Nah, jadi intinya kalau jangan terlalu tinggikan, kalau perlu teman-teman harus tahu. Kalau teman-teman sudah tahu bagaimana cara naikkan di program developingnya, oke, clear di situ. Nah, teman-teman juga harus tahu bagaimana menyetel keseimbangan cas atas ini atau wire atas. Nah, itu bagaimana cara menyetelnya, teman-teman harus memang banyak bertanya sama teknisinya atau cari referensi, cari video-video. Saya rasa juga video cara nyetelnya itu sudah ada di video-video sebelumnya ya. Teman-teman tinggal nanti masuk di playlist cari seperti itu. Nah, itu artinya apa? Sesuaikan antara setelan program developingnya dengan setelan wire atas atau cas atas atau corona atas, teman-teman. Oke. Oke, ini yang paling penting juga bagi saya. Menurut saya ini penting. Kenapa? Ini yang terakhir juga ini penting sekali, teman-teman. Nanti ketika teman-teman itu melihat tali coronanya, baik yang atas maupun yang bawah, sudah hitam dan memang sudah saatnya, sudah waktunya teman-teman itu harus melakukan pergantian. Makanya teman-teman itu wajib menyediakan, itu sebetulnya wajib menyediakan namanya tali corona. Kalau yang bagus itu 0,6, kalau dari saya rekomendasikan itu 0,6. Dia lebih halus, dia lebih bagus lah, itu sudah standar luar negeri. Tapi biasanya ada beberapa tempat juga saya terkadang melihat tali coronanya itu yang dipasangkan 0,8, itu terlalu kasar, teman-teman. Tapi kalau untuk belajar tanpa harus dipasang di mesin, itu tidak ada masalah. Cara memasang tali corona itu nggak apa-apa yang agak kasar supaya nggak gampang putus. Nah, kan kendalanya di situ agak gampang putus. Kenapa? Kalau teman-teman itu menggunakannya tali corona yang agak tebal, yang agak kasar, itu nanti begitu ada kotoran di tali corona itu, baik atas maupun bawah, itu pengapiannya atau konsletnya itu lebih besar, teman-teman. Itu lebih bahaya. Makanya, dan upayakan nanti pada saat memasang tali coronanya itu upayakan seimbang ya, panjangnya. Nah itu teman-teman harus ukur di mana dulu, baru diputar apalagi ini namanya pernya ya, itu harus seimbang supaya hasilnya pun tidak putih sebelah atau hitam sebelah. Itu karena itunya tidak seimbang, biasanya itu casnya yang tidak seimbang, tali coronanya yang saya maksud, teman-teman. Nah itu. Jadi itulah mungkin tip-tip dari saya cara perawatan mesin fotokopi, khususnya perawatan drum, kemudian penyebab-penyebab yang teman-teman harus hindari untuk penyebab terjadi kerusakan di drum itu, seperti yang sudah saya jelaskan di video ini. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman para pengguna mesin-mesin besar ya, mesin-mesin besar, khususnya mesin-mesin besar. Kalaupun ada teman-teman mau kurang dimengerti, silahkan bertanya di bawah. Mudah-mudahan saya bisa membalas atau bisa menjawab komentarnya teman-teman, dan saya minta maaf ketika komentarnya teman-teman saya sempat nggak balas ya, maklum karena kita selain buat video juga kita terkadang juga servis biasa juga sampai kesiangan, biasa sampai malam, bahkan sampai pagi ya. Oke, jadi buat teman-teman semua, khususnya yang baru berkunjung ke video ini ya, dan teman-teman yang sampai saat ini mendukung channel ini, menonton video-video di Rayuris, terima kasih banyak ya yang sampai saat ini masih mendukung channel ini. Saya berharap buat teman-teman yang pemula, yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa menekan tombol like, subscribe ya, supaya bisa mengikuti video-video terbaru saya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.